manusia. Ini yang kita temukan pada manusia atau hospesnya pada hewan, tetapi apa namanya berpengaruh atau berefek pada manusia. Misalnya pada salah satu stadiumnya bisa ada pada manusia. Nah, ini dua cacing Cyclopilidae yaitu Taenia saginata dan Taenia solium. Ya. Nah, eh, perlu Anda ingat ya bahwa kelainan dari infeksi cacing cestoda pada manusia yaitu bisa terjadi secara intestinal ya atau kelainan yang timbul di ekstraintestinal ya. Jadi kalau kelainan ya, pada intestinal itu biasanya disebabkan oleh cacing dewasa. Sedangkan kalau kelainan yang timbul di ekstraintestinal ini biasanya disebabkan oleh larva cestoda ya. Jadi larvanya ini sebelum menjadi dewasa di usus ya, dia bisa menyebabkan kelainan tetapi di luar usus ya. Seperti itu. Misalnya sisi serkoselulose nanti seperti itu pada Taenia solium. Nah, ada juga cestoda hewan. Ya, jadi cestoda yang habitatnya pada hewan, pada cacing dewasanya pada hewan, tetapi larvanya bisa menyerang manusia. Ya, makanya ini dibuat catatan umumnya cestoda pada hewan. Nah, beberapa hal penting, ini langsung saja ya. Jadi beberapa hal penting yang perlu Anda perhatikan pada cestoda. Yang pertama, cestoda ini hermaprodit. Ya. Kemarin kan masih ingat ya, jadi ada cacing yang sistem reproduksinya itu hermaprodit, ada yang sistem reproduksinya itu dia terpisah antara kelamin jantan dan betina ya. Jadi ada parasit jantannya, ada parasit betinanya. Nah, tetapi pada cestoda ini bersifat hermaprodit ya. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina terdapat lengkap pada satu proglotit. Ya, proglotit ini apa segmen dari tubuh cestoda. Kemudian cestoda tidak memiliki rongga badan, ya karena dia pipih tadi ya. Sistem sirkulasi darah dia tidak punya dan alat pencernaan juga tidak punya, ya. Dia cestoda ini, ya. Nanti ada dia sistem sirkulasi atau sistem alat pencernaannya yang masih apa sederhana. Jadi apa nama istilahnya masih belum sempurna ya, belum bisa dikatakan sebagai satu sistem sirkulasi atau sistem alat pencernaan. Kemudian bagian-bagian dari cacing dewasa yang perlu Anda ingat ya, eh, semua cestoda itu ada scolex atau kita sebut dengan kepala, bentuknya bisa lonjong atau bisa bulat ya. Kemudian ada leher, ya, bagian leher. Bagian ini yang terus tumbuh, ya, mengganti proglotit yang lepas di bagian ujung. Ya, walaupun nanti ada pengecualian beberapa spesies. Kemudian ada bagian yang kita sebut dengan strobila atau badan. Nah, strobilanya ini terdiri dari segmen-segmen yang disebut dengan proglotit, ya, proglotit. Nanti ada yang proglotitnya ini jumlahnya sedikit, ada yang proglotitnya ini jumlahnya sangat-sangat banyak, sehingga nanti cacingnya menjadi sangat panjang. Ya. Nah, bagaimana cara infeksi pada manusia? Ada dua jalur. Yang pertama dengan telur yang terinfeksi. Ya, jadi manusia terinfeksi melalui telur yang infektif. Ya, telur yang infektif. Kemudian bisa juga melalui larva yang infektif ya. Jadi ini cara infeksi cacing cestoda pada manusia. Nah, kita masuk ke spesies yang pertama yaitu spesies Dipilobothrium latum ya. Ini nama penyakitnya ya.
Hospes definitifnya manusia, dia menyebabkan kondisi yang kita sebut dengan dipilobotriasis, ya, dipilobotriasis. Ini hospes reservoirnya, ya, jadi ada di anjing atau anjing hutan dan apa namanya beruang. Jadi di hewan yang mungkin domestik, ya, yang ada di sekitar kita atau eh, yang liar, ya, itu hospes reservoirnya. Jadi manusia bisa saja tertular dari hospes reservoir, ya. Nah, penyebarannya ini sampai saat ini belum ada kasus yang ada di Indonesia, ya. Tapi Anda perlu tahu bagaimana morfologi dari cacing ini, ya. eh ini hospes perantaranya. Jadi cacing ini selain manusia sebagai hospes definitif, ada hospes perantara. Oh, kemarin saya lupa ya menjelaskan apa itu hospes definitif, hospes perantara. Nanti Anda baca-baca lagi ya, cari di berbagai buku parasit apa itu hospes definitif, apa itu hospes perantara. Ada hospes reservoir, ada hospes oportunistik dan lain sebagainya, ya. Nah, hospes definitif, ya, itu adalah hospes di mana ditemukan stadium dewasa dari parasit atau, ya, stadium seksualnya. Jadi pada hospes definitif terjadi apa reproduksi secara seksual. Jadi kalau dia metazoa biasanya kita bisa temukan bentuk dewasanya. Misalnya manusia itu adalah hospes definitif untuk Dipilobothrium latum karena ada stadium dewasanya. Atau dia merupakan manusia merupakan hospes definitif untuk Ascaris lumbricoides karena kita bisa temukan stadium dewasa Ascaris lumbricoides. Tetapi pada protozoa kita terkadang apa namanya tidak sulit ya menemukan mana parasit jantan, mana parasit betinanya, ya. Nah, untuk kondisi seperti ini maka eh, kita hanya melihat hospes definitif kita tandai dengan di mana terjadi pembiakan secara seksual. Misalnya saya ambil contoh Plasmodium falciparum, ya. Hospes definitifnya itu adalah nyamuk, ya, karena pada nyamuk terjadi perkembangbiakan secara seksual, ya. Jadi ada apa namanya sel jantan dan sel betinanya, ya, gamet jantan dan gamet betinanya. Terjadi pembuahan di dalam tubuh nyamuk. Maka hospes definitif dari Plasmodium itu adalah nyamuk. Tetapi manusia menjadi hospes perantaranya. Ya, jadi harus diingat. Hospes perantara adalah hospes di mana tidak kita temukan stadium dewasa atau stadium di mana terjadi pembiakan secara seksual, ya. Makanya ini misalnya pada Dipilobothrium latum, tuan rumah perantara atau hospes perantaranya itu bisa kelompok dari Cyclops atau Diaptomus dan ikan salmon. Ya, misalnya seperti itu. Hospes perantaranya. Ya, jadi dia tidak ada stadium dewasanya. Misalnya stadium larvanya saja, ya, atau stadium telurnya saja. Itu kita sebut dengan hospes perantara. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke ini, ke Dipilobothrium latum. Jadi hospes perantara dari cacing ini yang pertama adalah Cyclops dan Diaptomus. Ya. Ini dari kelompok udang-udangan atau krustase, ya. Dan di sini akan dibentuk larva procercoid, ya, procercoid. Nanti larva procercoid ini setelah mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam Cyclops, dia akan menuju ke hospes perantara dua, yaitu ikan salmon tadi, ya. Nah, di dalam ikan salmon ini akan dibentuk plerocercoid atau sparganum. Jadi larvanya tadi berkembang lagi, ya. Ini hospes perantara. Nah, di manusia sebagai hospes definitif, cacing ini akan tinggal atau dengan memakan ikan yang mengandung larva plerocercoid.
Jadi stadium infektifnya itu adalah stadium pleurosarcoid ini tadi, ya. Kalau kita termakan stadium larva pleurosarcoid, Anda perhatikan dari sisi epidemiologinya, ya. Jadi infeksi ini akan terjadi bila ada hospes definitif, ada hospes perantaranya tadi ya, ada dua, hospes perantara satu dan hospes perantara dua. Kemudian ada perilaku, ya, perilaku kebiasaan makan ikan mentah atau cara masak yang tidak sempurna, dimasak sempurna. Kemudian perlu juga diperhatikan secara lingkungan ya, bahwa populasi hospes perantara, populasi hospes reservoir itu menjadi satu hal penting untuk penularan cacing ini ya. Jadi semakin banyak populasi hospes perantara, semakin banyak populasi hospes reservoir yang terinfeksi, itu menjadi sumber infeksi bagi manusia. Ya. Nah, siklus hidup ya. Jadi kalau kita lihat sebentar, ini nggak ada. Oh, oke. Yang perlu Anda perhatikan nanti mudah-mudahan di pengantar praktikum ini ada penjelasan lebih detail lagi ya. Jadi nanti ada siklus di mana apa namanya korasidium ya. Ini yang dari manusia yang terinfeksi di lingkungan dia akan dimakan oleh hospes perantara ya. Perantara satu ya, Cyclops atau Diaptomus dan akan menjadi tumbuh menjadi larva procercoid. Cyclops ini akan dimakan oleh hospes perantara dua ya. Dia akan tumbuh di dalam hospes perantara dua ini tadi menjadi larva larva plerocercoid atau Sparganum yang merupakan bentuk infektif. Kalau kita memakan tuan rumah perantara dua ini yang mengandung plerocercoid, maka kita akan terinfeksi. Ya, Coracedium ini apa menetas ya berasal dari telur yang dikeluarkan melalui tinja manusia. Ya, dia akan berkembang dan akan menjadi menetas dan kemudian berkembang menjadi Coracedium. Nah, ini plerocercoid ya, bentuknya seperti ini ya, larva Sparganum tadi. Ini ya. eh, Nah, patogenesis dari cacing ini bergantung pada stadium cacing, produk cacing yang diserap tubuh. Jadi apa namanya sekret dan ekskret yang ada ya sebagai apa namanya pemicu respon imun ya, kerentanan dari tubuh dan zat-zat yang diserap oleh cacing. Jadi artinya ada penyerapan atau apa namanya makanan yang harusnya diabsorpsi tubuh tetapi diambil oleh cacing. Biasanya hanya satu ekor ya, tapi pernah terjadi obstruksi usus oleh banyak cacing ya. Ini pada kondisi tertentu biasanya. Umumnya cacing-cacing kelompok cestoda ini hanya menyerang apa terutama apa namanya Dipilobothrium latum, Taenia saginata, Taenia solium itu biasanya hanya satu ekor pada setiap hospes ya. Jadi tidak apa dua, tiga, empat ekor atau lebih pada setiap hospes karena cacingnya ini sangat panjang ya. Nah ini gejala ya. Ingat di kemarin saya memberikan kuliah umumnya infeksi parasit tanpa gejala ya. Dia tidak akan bergejala biasanya, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu dia akan timbul gejala. Biasanya timbul gejala kalau sudah sangat lama, ya. Dia bisa timbul gejala gangguan saluran cerna, ya. Ini tidak khas, ya. Jadi apapun kondisi apapun bisa memberikan gejala seperti ini, ya. Jadi tidak enak, sakit perut, berat badan turun, ya, gizi berkurang, ya, kurang status gizinya jelek, ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah sangat-sangat kronis, ya, biasanya akan timbul anemia. Umumnya anemia karena defisiensi vitamin B12, ya. Jadi dia sifatnya megaloblastik, anemia hiperkromik makrositer, ya.
Nah, ini ya. Kemudian, nah, bagaimana cara mendiagnosisnya dari cacing ini? Ya, cacing ini bisa kita diagnosis dengan menemukan telur dalam tinja. Ya, jadi kalau kita temukan telur dalam tinja, maka kita sudah bisa menegakkan diagnosis Dipilobotrium latum. Ya, Eh, atau kita temukan proglotitnya. Jadi potongan-potongan proglotit yang kita temukan dari di feses biasanya, atau bagian-bagian cacing yang keluar melalui muntah, ya, muntahan, ya kan, seperti itu. Nah, kalau kita temukan hal tersebut, maka kita bisa identifikasi dulu, ya, proglotitnya kita identifikasi ini proglotit spesies apa, sehingga diagnosis itu bisa tegak, ya. Ini beberapa pengobatan, kita bisa berikan pengobatan anti helmin, ya, untuk apa namanya, menghilangkan, ya, atau membunuh dari parasit ini. Dan yang tak kalah pentingnya itu adalah pencegahan, ya, pencegahan. Karena infeksi ini bisa dicegah, ya. Jadi kalau kita lihat tadi, cara penularannya adalah memakan tuan rumah perantara dua. Biasanya itu dimasak tidak sempurna atau dimakan mentah. Maka pencegahannya adalah memasak dengan baik, ya, sehingga apa namanya, larva Pleurocercoid atau Sparganumnya itu menjadi mati atau rusak. Kemudian Hospes reservoir, terutama yang di domestik, ini perlu dilakukan pengobatan secara periodik, ya. Ini perilaku, ya, perilaku karena ini untuk mencegah sumber infeksi, ya. Jadi ini apa, eh, tuan rumah perantara dua itu biasanya kalau dilakukan pembekuan freeze sampai minus 20 derajat sampai 48 derajat, maka 48 jam, maka apa namanya, sparganumnya itu akan rusak, ya, seperti itu. Nah, ini apa, efek dari sparganum. Jadi sparganumnya itu sendiri bisa menyebabkan kelainan pada manusia. Eh, kita tahu bahwa ini, ya, tuan rumah definitif, ya, tuan rumah perantara satu. Nah, eh, biasanya sparganum ini disebabkan oleh Dipilobothrium yang ada pada hewan, ya. Kalau yang tadi ini kan dipilo, ya. Kalau yang tadi itu Dipilobothrium latum ini apa namanya, hospesnya pada manusia, ya. Jadi sparganumnya itu ada di tuan rumah perantara dua, ya. Apa, prosercoid ini ada di tuan rumah perantara satu. Ini di Pilobothrium latum. Ini pada manusia. Manusia itu hanya ada stadium dewasanya saja, ya, seperti itu. Nah, kalau ada pada apa namanya di Pilobothrium yang pada hewan, ya. Nah, ini bisa menimbulkan apa yang disebut dengan sparganosis, ya. Jadi, tuan rumah definitifnya itu pada hewan, anjing, kucing, ya. Tetapi saat terjadi manusia memakan daging tuan rumah perantara dua, ya, misalnya ini, atau misalnya menggunakan daging tuan rumah perantara dua sebagai obat luka, ya, yang ada sparganumnya tadi, yang ada pleurosarcoidnya tadi, atau tuan rumah perantara satu yang ada prosarkoidnya ini termakan oleh manusia, maka Dipilobothrium hewan ini tidak akan menjadi dewasa di manusia.
dia hanya akan ada sparganumnya saja, ya. Kondisi ini kita sebut dengan sparganosis. Jadi sparganumnya akan menyerang atau larvanya tadi itu akan menyerang manusia. Ya, dia tidak akan menjadi stadium dewasa. Tuan rumah perantara satu, presercoid, dia akan berkembang menjadi plerosercoid di manusia, tetapi stop, tidak akan menjadi dewasa. Ya, nah, kondisi ini kita sebut dengan sparganosis. Ya. Nah, di sini kita menyebut manusia sebagai hospes paratenik. Ya, nanti Anda cari apa definisinya hospes paratenik ini. Ya, ini istilah-istilah. Ini apa namanya pada Dipilobothrium pada hewan ya, bukan Dipilobothrium latum yang pada manusia. Nah, ini apa namanya lokasi kita bisa temukan Sparganum itu di subkutis, bisa juga di organ visceral. Ya, diagnosisnya menemukan Sparganum pada jaringan. Pengobatan kita lakukan tindakan operatif mengangkat Sparganum tersebut ya eh, dari organ yang dikenai ini kalau memungkinkan, tetapi kalau dia di organ-organ visceral yang tidak mungkin yang tidak operable mungkin tidak dapat dilakukan tindakan operatif. Nah, pencegahannya yang penting ini ya. Kalau kita akan memakan makan tuan rumah perantara dua tadi, masaklah dengan sempurna sehingga larva ini tadi tidak bisa berkembang karena sudah rusak ya. Begitu juga tidak menggunakan daging hewan tuan rumah perantara dua tadi menjadi obat ya. Misalnya menggunakan daging kodok sebagai obat ya di beberapa tempat, mungkin di kita tidak seperti itu ya. Nah, ini Sparganum tadi. Jadi ini kita bisa temukan ini ya Sparganum Lepidobotryum latum pada apa tuan rumah perantara dua ya. Nah, ini secara yang lebih diperbesar lagi, ya. Nah, ini kalau kita lihat kondisi pada manusia. Ya, Sparganosis mansoni ya, pada manusia, pada seorang wanita. Ini karena ada beliau memakan ini, ya, apa namanya kodok mentah, ya, katanya sebagai obat, ya. Eh, Timbul ini Sparganosis, ya. Nah, ini apa namanya? Tumor ternyata begitu dilakukan tindakan operatif ternyata sparganum ya sparganosis. Ini sparganosis ya pada mata ya. Nah, nanti Anda belajar juga nih di trypanosoma. Ada yang namanya tanda romana pada penyakit Chagas ya. Harus dibedakan ya. Nah, ini ya sparganosis yang kita temukan pada mata tadi ya. Kita bisa dilakukan pengambilan apa namanya cacing bisa diambil dari bulbus konjungtiva ya seperti itu. Nah, ini ya sparganosis pada otak, tetapi ini hasil dari otopsi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Taenia saginata ya, atau kita sering sebut dengan cacing pita ya. Nah, penyebarannya ini cacing pita sapi. Ini penyebarannya kosmopolit, banyak di Indonesia ya. Cacing dewasanya bisa sampai 10 meter ya dengan 1.000 proglotit. Skolek ini tidak mempunyai kait ya. Nah, di tiap proglotit ini bisa berisi 80.000 telur ya. Di setiap proglotit dia ada 1.000 proglotit ya. Jadi panjang sekali ya. Nah, ini siklus hidupnya ya. Taenia saginata ini ya. Ini kita bisa temukan apa namanya proglotit atau telur ya dalam tinja ya. Biasanya telur dalam tinja, telur berembrio ya. Ini akan apa namanya telur berembrio atau proglotit ini tadi kalau keluar kemudian misalnya termakan ya, termakan
Proglotitnya ini besar, harusnya tidak mungkin termakan ya, karena kita bisa lihat proglotitnya itu kalau hati-hati. Tapi kalau telurnya memang kecil ya, jadi kita nggak bisa lihat, sehingga bisa saja termakan ya. Nah, kalau termakan, maka apa namanya, dia akan eh, menetas ya, mengeluarkan onkospernya. Dia akan menembus usus, kemudian kita bisa maaf, ini termakan oleh ini ya, oleh apa? eh Sapi ya, oleh sapi. Kemudian dia akan berkembang ya, keluar onkospernya, dia akan masuk peredaran darah, kemudian dia akan menjadi sistiserkus atau larva di dalam otot sapi ya. Nah, manusia bagaimana tertularnya apabila memakan ya otot atau daging sapi yang mengandung sistiserkus bovis namanya yang ada di dalam ototnya. Dan kalau tertelan, maka sistiserkus ini nanti di dalam usus atau lambung manusia akan mengeluarkan skoleknya. Ya, skolek kita dia akan keluar dan akan melekat pada usus halus manusia. Kemudian nanti skolek ini akan apa namanya berkembang ya, yang apa sisi serkus tadi yang sudah keluar skoleknya itu akan berkembang, ada bagian leher dan strobilanya tadi. Lehernya tadi akan terus berkembang, memperpanjang, memperbanyak, sehingga terbentuklah proglotit. Ya, nanti proglotit ini ada beberapa bagian, ada yang matur, imatur, ya, dan grafit, ya, proglotitnya. Yang paling ujung itu adalah proglotit grafit yang mengandung telur. Kalau proglotitnya ini keluar bersama apa tinja atau telurnya keluar bersama tinja, ini akan bisa menginfeksi lagi ke apa nama melanjutkan siklus hidupnya. Dan perlu diingat, Taenia saginata ini proglotitnya ini bisa lepas sendiri dari apa namanya cacingnya ini. Jadi proglotit paling ujung ini bisa lepas sendiri dan bisa keluar sendiri dari anus. Ya, sehingga kalau nanti ada pasien misalnya menyebutkan ada keluar potongan putih gitu ya dari anusnya bergerak sendiri, itu bisa kita apa namanya pastikan ya, ya kemungkinan besar dia adalah Taenia saginata ya. Tapi tetap harus bisa kita harus kita cek secara mikroskopis. Ya, biasanya kalau karena teknik solium dia tidak bisa keluar sendiri, ya, seperti itu. Ini morfologinya kalau Anda, sorry. Nah ini ya, jadi panjang sekali, ya, cacing ini, ya. Ini jumlah proglotitnya, eh ini ukuran proglotitnya, ya. Kalau dia matang lebar itu 12 milimeter, dia lebih pendek, apa sedikit lebih pendek dari panjang, ya, dari panjangnya itu. Kemudian kalau dia grafit, ini akan lepas satu persatu dan bergerak sendiri ke anus ya. Ini kemudian di proglotitnya ini ada testis, ada uterus, ada porus genitalis ya. Eh, nah ini ya, ini skoleknya ya berbentuk persegi. Skoleknya ini berbentuk persegi ya. Ini proglotit grafit ya, proglotit yang matur ya, seperti ini ya. Ini dengan pengecatan. Ya, dia dia lebarnya ini lebih pendek dibandingkan dengan apa namanya? Apa? Ini panjang ya. Ya, panjang ini lebih pendek dibandingkan dengan lebar. Jadi dia lebih melebar. Eh, sorry. Ini yang akan berlekatan dengan proglotit sebelumnya ya, bagian atas ya. Jadi dia lebih memanjang seperti itu. Nah, ini ya. Ini proglotit matur ya. Ini proglotit grafit. Kalau grafit sudah ada telur. Kalau matur belum ada telur. Ya, kita bisa mengidentifikasi berbagai ininya, apa namanya, organ dalamnya. Nanti di praktikum kita akan lihat. Ini.
Ada 4 sakernya tanpa kait, ya, tidak memiliki rostellum dan kait. Ini bedanya dengan solium, ya. Ini Forus genitalis. Nah, ini telurnya. Telur tidak dapat dibedakan dengan telur Taenia solium. Jadi kalau kita temukan telur, diagnosisnya adalah diagnosis genus. Ya, tapi kalau kita temukan proglotit, kita bisa diagnosis spesies. Ya, itu yang perlu diingat. Nanti di praktikum lagi kita bahas lebih detail. Ya, ini berbagai bentuknya. Ini larva Cystosarcus bopis, ya. Dia memiliki skolek, ya. Di sini dia bentuknya seperti ini. Ini letaknya di otot hewan, biasanya sapi, ya. Ada 4 batil isap di sini. Ya, skoleknya nanti ini kalau masuk ke lambung manusia, dia akan keluar skoleknya, ya. Dan akan menempel di usus halus. Nah, seperti ini kira-kira. Ya, jadi di mukosa usus, ya, di lambung, di usus dia akan keluar. Kemudian skolek ini akan menempel di mukosa usus, kemudian dia akan terus bertambah panjang, ya. Ya, ini kira-kira seperti ini, ya. Nah, ini kalau kita lihat apa sih Sarcus bopis, ya, di daging sapi, ya, seperti ini. Hospes definitifnya tunggal pada manusia. Ini kondisinya kita sebut Taeniasis saginata. Hospes perantaranya sapi, ya. Terdapat larva Cystosarcus bopis yang bersarang di otot-otot sapi, ya, di organ-organ sapi. Ini habitatnya dalam rongga khusus halus. Kemudian cara infeksinya adalah makan daging sapi tidak matang yang mengandung Cystosarcus bovis, ya, yang dimasak tidak matang atau ya tidak sempurna memasaknya. Ya, kalau dimasak dengan sempurna, sisi sarkus ini akan hancur, rusak. Ya, misalnya dimasak dengan lama sampai matang, ya. Misalnya dibuat apa ya makanan daging yang dimasak lama, rendang misalnya, ya, kan dimasaknya cukup lama itu rusak sisi sarkus bovisnya, ya. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Ini apa namanya kondisinya tidak menimbulkan gejala. Biasanya kita bisa lihat gejala usus eosinofil. Penderita datang pada dokter karena proglotit dapat bergerak dengan aktif keluar usus. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Cystis cercus bovis tidak terdapat pada manusia. Ini perlu diingat. Nanti pada saat solium akan berbeda lagi. Cystis cercus bovis tidak terdapat pada manusia. Dia hanya ada pada sapi, tuan rumah perantaranya. Ya. Diagnosis menemukan proglotit itu tadi saya katakan diagnosis spesies kita temukan proglotit. Diagnosis genus kita temukan telur. Ya. Ya, kita temukan telur dalam tinja. Ya, ini kita temukan telur dalam tinja itu apa namanya diagnosis genus. Ya, sebentar. Ini pengobatan-pengobatannya praziquantel, mebendazole, ya. Bisa kita berikan pengobatan ini, ya, Tania saginata. Prognosis baik, ya. Sistiserkosis tidak perlu diantisipasi, ya, karena tidak bisa ditemukan pada manusia. Pencegahannya ini, ya, pencegahan-pencegahannya. Jadi mulai dari sapinya, kemudian manusianya, perilakunya, ya. Makanya mungkin Anda pernah mendengar, ya, istilah-istilah One Health. One Health itu bagaimana integrasi, ya, atau kolaborasi antara kesehatan dalam hal ini manusianya dan kesehatan hewan, ya. Karena hewan itu kan menjadi sumber makanan bagi manusia. Jadi kalau hewan ternaknya terutama sebagai sumber makanan sehat, maka manusianya juga akan sehat, ya.
Itu konsep One Health yang mungkin nanti Anda akan dengar itu ya, bagaimana kolaborasi apa sinergi antara kesehatan kedokteran dan kesehatan dan kedokteran hewan ya. Seperti itu. Ini salah satu bentuknya. Oke, kita masuk ke Taenia solium karena waktu apa namanya terus berjalan ya. Taenia solium, eh hospes definitifnya manusia, hospes perantaranya babi, bisa juga yang apa namanya liar maupun yang domestik ya. eh Hewan buas lain, beruang juga bisa, manusia juga bisa sebagai tuan rumah perantara. Ya, perlu diingat ini untuk Taeniasolium. Taeniasolium disebut dengan cacing pita babi, larva Taeniasolium kita sebut dengan Cysticercus cellulose. Ya, penyebarannya ditemukan di Indonesia, habitatnya di rongga usus halus. Ya, nah ini siklus hidupnya. Ya, oke ya, siklus hidupnya. Jadi kalau kita bicara siklus itu satu putaran ya, satu putaran. Jadi ini ya sama seperti tadi, pada saat proglotit atau telur yang berembrio ini termakan oleh tuan rumah perantara atau spes perantara, dalam hal ini babi, ya, onkosper akan menetas, ya, menembus usus, masuk ke peredaran darah, menembus usus, ya, ikut peredaran darah dan lain sebagainya. Kemudian nanti dia akan timbul cysticercus dalam otot, ya, cysticercus dalam otot. Kalau Cysticercus cellulose dalam otot tuan rumah perantaraan ini dimakan oleh manusia, ya, maka dia akan sama keluar skoleknya di usus halus tadi, kemudian dia akan menempel dalam usus, ya, dia akan memperpanjang apa namanya, membentuk proglotit sehingga semakin panjang. Tetapi umumnya proglotit gravid tidak lepas sendiri, ya, sehingga tidak apa hampir tidak pernah kita temukan proglotit keluar sendiri dari anus, ya, kecuali dilakukan misalnya diberikan obat, diberikan pencahar dan lain sebagainya, dia keluar bersama tinja, tapi tidak keluar sendiri, ya, jadi keluar bersama dengan tinja, biasanya seperti itu. Nah, manusia ini terinfeksi cacing dewasa. Tetapi di sisi lain, manusia apabila dia termakan proglotit atau termakan telur tadi, apa nama telur atau proglotit ini akan menetas, ya, melakukan proses seperti ini, ya, sehingga terbentuk Cysticercus cellulose di dalam tubuh manusia. Kondisi ini yang kita sebut dengan cysticercosis cellulose pada manusia, ya. Penyebabnya cysticercus cellulose, kondisinya atau sakitnya kita sebut dengan cysticercosis cellulose, ya. Itu pada manusia, ya. Untuk Tennesolium, ingat itu. Tetapi tidak terjadi pada Cysticercus bovis pada Taenia saginata, ya. Perhatikan siklus hidupnya tadi nggak ada yang ini, ya, di saginata. Oke, morfologinya ini ya, panjang ya, sama hampir mirip morfologinya ini, cuman ada beberapa perbedaan. Pertama perbedaannya di skolek, ya, di skolek itu dia ada kait dan rostellum, ya. Beda dengan yang cacing pita pita saginata atau Taenia saginata tadi, ya, yang memiliki rostellum dan kait, sehingga kekuatannya menempel di usus halus itu lebih kuat, ya. Eh, Kait ya, ada kaitnya. Nah, ini proglotit, proglotit matur ya, proglotit gravid ya, proglotit matur ini ya. Dia bentuknya agak mirip dengan Taenia saginata ya. Telur tidak dapat dibedakan dengan Taenia saginata, sama morfologinya.
ya. Ini larva sisi selulose terdapat banyak dalam jaringan manusia, terutama di otak dan otot lurik ya. Ini bisa ditemukan ya. Larva akan diliput jaring ikat bertahan 5 tahun, diikuti degenerasi dan kalsifikasi. Jadi ini kalau di organ visceral ini bisa berbahaya ya. Jadi menimbulkan berbagai keluhan. Infeksi pada manusia ini Taeniasis solium ya ini karena makan daging terutama daging babi yang mengandung selulose yang tidak dimasak dengan baik. Cystic Sarcosis selulose ini infeksi oleh larvanya karena memakan telur dan proglotit. Pada manusia dapat terjadi Taeniasis solium dan Cystic Sarcosis selulose. Ini perlu yang Anda ingat ya. eh Gejalanya ya tanpa gejala biasanya atau gejala usus ringan. Proglotit tidak dapat bergerak sendiri keluar anus. Sistiserkosis biasanya juga tidak menimbulkan gejala kecuali jika mengenai alat penting, organ penting seperti otak, jantung atau organ visceral lainnya. Ya. Nah ini yang perlu diperhatikan adalah apa namanya kebiasaan ya. Jadi perilaku makan daging tuan rumah perantara yang tidak dimasak sempurna. Kemudian tadi sama ya, bagaimana intervensi atau kita melakukan pemeliharaan pada tuan rumah perantaranya sebagai sumber makanan. Itu punya peranan penting ya, punya peranan penting untuk apa namanya diperhatikan ya. Nah, bagaimana diagnosisnya? Diagnosis Taeniasis untuk spesies Taeniasolium ditegakkan dengan pemeriksaan proglotit. Jadi biasanya kalau dari apa namanya tinja ditemukan ada telur, ya, kemudian diberikan pengobatan anti helmin, kemudian diberikan juga pencahar juga biasanya, kemudian fesesnya ditampung, ya. Fesesnya ditampung, kemudian nanti dicari scolex, proglotit, dan lain sebagainya. Kemudian dilihat di bawah mikroskop. Diagnosis spesies tegak, ya, tegak sebagai Taenia solium. Tapi kalau kita temukan hanya telurnya saja, maka diagnosis tegak sebagai Taeniasis saja. Ya. Jadi diagnosisnya di level genus, ya. Pengobatan sama praziquantel ya, pencegahan itu penting ya. Apa namanya sama karena cara penularannya sama dengan tenis saginata. Jadi pencegahannya pun mirip. Jadi perilaku yang dalam memasak dan mengolah makanan, kemudian apa namanya pencemaran dari tinja tuan rumah perantara untuk mencegah sistiserkosis. Prognosisnya bagaimana? Infeksi cacing dewasa umumnya baik kalau diobati dengan tepat ya. Kalau dibiarkan dia bisa mengalami kondisi-kondisi apa namanya kurang gizi dan lain sebagainya. Buruk sistiserkosis ya. Kalau dia mengenai kondisi-kondisi apa organ-organ visceral, organ-organ vital dan ada reaksi respon imun yang berlebihan ya dari tubuh itu biasanya apa prognosisnya menjadi buruk ya. Ini Cystic selulose ya ini larva dari Tania solium ya tadi saya sudah sampaikan ini di suhu kamar dia tahan cukup lama, kemudian sebenarnya dia dengan suhu 50 derajat saja selama 30 menit dia akan mati ya. Di suhu 0 derajat dia bertahan cuma 2 bulan, di suhu -10 dia bertahan sampai 4 hari. Jadi kalau dibekukan di -20 ya harapannya apa namanya dia tidak bisa bertahan ya dalam 4 hari dia akan rusak. Tetapi perilaku apa namanya untuk mencegah penularan itu penting ya.
Kemudian ini ya, kalau dilakukan pengasinan itu biasanya tidak efektif untuk merusak Cystic selulose. Ini ya, nah ya. Jadi di Taenia manusia bisa terkena cacing dewasa, bisa terkena larva Cystic selulosenya ya. Kondisinya kita sebut Cystic selulose. Ya, ini Taeniasis ininya apa kalau cacing dewasanya ya. Manusia sebagai tuan rumah definitif dan tuan rumah perantara sekaligus. Ya, tetapi tidak ada penularan dari manusia. Kenapa? Karena daging manusia tidak dimakan ya. Tidak ada kanibalisme. Kalau ada kanibalisme, maka daging manusia yang ada sisi serkos selulosanya bisa nggak tertular? Bisa, ya. Seperti itu. Ini tadi ya, apa namanya cara terinfeksinya ya, cysticercosis ya, bisa dibaca seperti ini. Biasanya tidak ada gejala cysticercosis ini ya, kecuali kalau terkena organ-organ visceral, organ-organ vital. Dia ada kalau di ini di apa namanya di otot ya atau di bawah kulit kita akan temukan adanya benjolan-benjolan ya. Nah, bisa meradang ya, membentuk kapsul jaringan ikat ya, jadi ada benjolan-benjolan di seluruh tubuh ya, terjadi kalsifikasi ya. Gejalanya tergantung lokasi. Gejalanya ini ya bisa apa ada gejala, bisa eh, apa gejala yang tidak khas ya atau tidak ada gejala sama sekali ya. Ini gejala berat biasanya sarkosis cerebral ya. eh Apa kita temukan adanya gejala gangguan-gangguan pada penekanan organ otak misalnya timbul kejang ya seperti epilepsi, gangguan sensoris, gangguan mental dan lain sebagainya. Atau misalnya ada gangguan sensoris ya misalnya hiperestesia ya kemudian gangguan refleks ini biasanya pada saraf spinal ya ada gangguan-gangguan neurologis ya pada mata biasanya tunggal ya bisa ada gangguan pada penglihatan ya pada otot jantung bisa ada gangguan-gangguan apa irama jantung ya bisa muncul ya. Nah, ini kita temukan sarkosis pada otak ya, ini dari hasil otopsi. Nah, ini sarkosis subkutan ya kita temukan banyak sekali benjolan-benjolan sarkus di subkutannya ya di bawah kulit ya. Nah, ini kalau diambil di eksisi ini kita temukan bentukan seperti ini. Tapi kalau dia sudah yang seperti ini, ya akan sulit sekali melakukan eksisinya. Ya, kalau seperti ini, soliter seperti ini, ya satu-satu seperti ini bisa masih mungkin dilakukan eksisi. Diagnosis, ya menemukan secara klinis ada gejala di daerah endemik, ya, atau ada apa namanya subkutan nodul ya di daerah endemik Taenia solium. Diagnosis pasti ya kita lakukan biopsi ya dilakukan pemeriksaan ya kemudian ya di biopsi nanti dilihat di bawah mikroskop ya kemudian ini pemeriksaan penunjang lainnya pengobatan ya diangkat operatif dibuang ya kemudian pencegahan ini tadi ya mengobati sumber infeksi cacing dewasanya, kemudian perilaku tadi, ya, perilaku dan personal hygiene dan sanitasi lingkungan yang baik ini bisa mencegah penularan sepsis serkus selulose. Oke, saya kira itu materi kita untuk cestoda. Ini nanti termatoda akan dilanjutkan oleh apa namanya Dokter Beta, ya. eh Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Mungkin saya tidak banyak waktu untuk bisa menerima pertanyaan.
Ya, kalaupun nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjutkan di hari Senin saat pembahasan kuliah saya berikutnya, plasmodium, ya, dan apa namanya trypanosoma dan leishmania di hari Senin. Oke, ada yang ingin ditanyakan singkat sebelum saya akhiri? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, saya cukupkan dulu. Nanti kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di praktikum. Nanti bisa detail secara morfologi kita pelajari lagi. Baik, saya persilahkan lagi, ya. Ini kan jumlahnya udah berbeda nih dengan yang tadi. Untuk di screenshot lagi di akhir kuliah dan kirimkan lagi ke saya, ya. Oke.